Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mid mapping saya. Nah, sebelumnya saya punya pantun. Terang bulan di langit cerah, bintang-bintang ikut menghias. Dengan ilmu kita melangkah agar hidup makin berkelas. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan mid mapping saya yang berjudul konstruktivisme. Ini pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik. Nah, melalui pengalaman, interaksi sosial, serta proses berpikir. Artinya, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif dari guru. Nah, tetapi mereka secara aktif membentuk pemahaman melalui kegiatan belajar. Jadi, belajar bukan sekedar menghafal, tetapi mengolah informasi sehingga menjadi pengetahuan yang bermakna. Nah, konsep konstruktivisme menurut tokoh Piaget dan Vygotsky. Nah, mid mapping mencantumkan dua tokoh. Nah, Jean Piaget. Piaget menekankan bahwa perkembangan pengetahuan terjadi melalui proses internal dalam diri individu. Yang pertama, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Yang kedua, pembelajaran terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, fokus Piaget adalah perkembangan kognitif individu. Nah, Lev Vygotsky memiliki pandangan sedikit berbeda. Yang pertama, ia menekankan bahwa interaksi sosial dan budaya adalah faktor utama dalam belajar. Nah, yang kedua, siswa belajar melalui komunikasi, diskusi, dan bimbingan orang lain. Nah, yang ketiga, konsep kunci Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal, ZPD, dan scaffolding. Jika dibandingkan, Piaget menekankan peran individu. Nah, sedangkan Vygotsky menekankan peran sosial. Namun, keduanya sepakat bahwa siswa aktif mengonstruksi pengetahuan sendiri. Nah, model siklus pembelajaran di bagian mid mapping berikutnya. Terdapat 3 tahapan utama dalam siklus pembelajaran konstruktivisme. Nah, yang pertama ada discovery, penemuan. Nah, pada tahap ini siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mengidentifikasi masalah, dan membuat prediksi. Guru mendorong siswa untuk mengalami sendiri suatu fenomena sehingga mereka menemukan konsep awal. Nah, yang kedua, pengenalan konsep. Nah, setelah siswa menemukan hal-hal yang mereka amati, guru kemudian membantu mengarahkan pada konsep inti melalui pertanyaan, diskusi, atau arahan ringan. Nah, strategi pembelajaran konstruktivistik. Nah, yang pertama ada proses learning. Strategi ini menekankan bahwa siswa harus mengolah informasi sehingga menjadi pengetahuan baru. Nah, guru ini harus membantu menciptakan kondisi belajar yang mendorong siswa menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi. Nah, bukan hanya menerima. Nah, yang kedua ada generative learning.
Dalam strategi ini, siswa diajak untuk menemukan dan membangun pengetahuan melalui aktivitas seperti membuat pertanyaan, meringkas, membuat analogi, menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, tujuannya adalah agar siswa benar-benar mengaitkan pengetahuan lama dengan yang baru. Nah, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Nah, implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, bagian terbawah pada mind mapping membuat beberapa implikasi penting dalam pembelajaran. Yang pertama ada proses learning. Proses learning berarti pembelajaran yang menekankan proses mengolah informasi secara aktif oleh siswa. Nah, bukan sekedar menerima materi dari guru. Nah, dalam pendekatan ini siswa didorong untuk memahami, menganalisis, dan menghubungkan informasi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Nah, sehingga terbentuk makna baru yang lebih mendalam. Nah, guru berperan menyediakan situasi belajar yang menantang serta memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan pola, membuat kesimpulan, dan memaknai informasi secara mandiri. Nah, yang kedua ada generative learning. Nah, generative learning menekankan bahwa siswa harus menghasilkan atau menciptakan pemahaman sendiri melalui aktivitas mental yang bermakna. Nah, kegiatan seperti membuat pertanyaan, nah meringkas, membuat analogi atau menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, membantu siswa membangun hubungan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Nah, dengan cara ini pemahaman siswa menjadi lebih kuat, relevan, dan mudah diingat karena berbentuk dari proses berpikir aktif, bukan sekedar menghafal. Nah, yang ketiga, pertanyaan dan ide siswa dihargai. Dalam konstruktivisme, pertanyaan dan ide siswa menjadi bagian utama proses belajar karena menunjukkan bahwa siswa sedang berpikir, mengeksplorasi, dan berusaha memahami konsep. Nah, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan menyampaikan gagasan pribadi. Nah, dengan cara ini siswa merasa dihargai, menjadi lebih percaya diri, dan lebih bersemangat terlibat dalam pembelajaran karena pandangan mereka dianggap penting. Nah, yang keempat, penggunaan data primer dan bahan nyata. Konstruktivisme mendorong pembelajaran berbasis pengalaman langsung melalui penggunaan data primer dan bahan nyata. Nah, seperti observasi, eksperimen, wawancara, atau studi lapangan. Nah, ketika siswa terlibat langsung dengan objek atau fenomena yang dipelajari, mereka dapat memahami materi secara lebih konkret yang mendalam. Pendekatan ini membantu siswa menghubungkan teori dengan praktek serta membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan nyata. Nah, yang kelima, penilaian terintegrasi dengan proses belajar. Penilaian dapat dalam konstruktivisme tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, nah tetapi berlangsung selama proses belajar melalui observasi, diskusi, refleksi, dan tugas-tugas autentik. Nah, yang keenam, pembelajaran melalui kelompok. Pembelajaran kelompok menjadi penting dalam konstruktivisme karena pengetahuan dapat dibangun melalui interaksi sosial, diskusi, dan kerjasama antar siswa. Nah, yang ketujuh, guru menata lingkungan belajar. Dalam konstruktivisme, guru berperan sebagai perancang dan pengelolaan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa aktif mengeksplorasi dan menemukan makna. See you next time.